ketuban hijau itu kan memang menandakan si baby dalam keadaan stres. Nah, apakah kita sebenarnya bisa melihat nggak sih ketuban hijau pada saat pemeriksaan USG? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis OB/GYN. Untuk moms, memang nih yang belum pecah ketuban sama sekali, terus udah mulai hamilnya udah agak gede, nah kita kan pasti was-was banget, ketubannya bagus nggak sih dok, hijau atau enggak sih, sedikit atau enggak, berkurang atau enggak, pastinya kan kita cemas ya. Kita boleh loh langsung tanya ke dokternya dan minta dilihat apakah ketubannya jernih atau enggak, cukup atau enggak, atau keruh atau enggak. Nah biasa kalau emang keruh, ketubannya itu enggak jernih dan ada titik-titik, ada kayak debris gitu ya, atau mungkin kayak ada yang ngapung gitu, putih-putih yang ngapung, itu kita bisa katakan ketubannya keruh. Tetapi ketuban keruh itu enggak selalu ketubannya hijau, jadi beda. Karena kan kalau di USG kita melihatnya secara hitam, putih, abu-abu ya, grayscale ya, otomatis kita nggak bisa melihat warna hijau ketika di USG. Nah, untuk cara taunya bagaimana dok? Kita bisa melakukan non-stress test atau mungkin kita bisa melakukan KTG, kardiotopografi, untuk melihat apakah si baby ini ada kemungkinan gawat janin atau enggak. Jadi pada prinsipnya memang ada beberapa kendala ketika melakukan USG, kita nggak bisa melihat apakah ketubannya hijau atau enggak. Keruh bisa, tapi keruh nggak selalu ketuban hijau loh. Jadi yang paling penting memang ketika memang ada ketuban hijau, kita memang udah langsung bilang kalau ini si baby dalam keadaan distress. Nah, tapi ketika dalam keadaan distress itu, misal ketika sudah pecah ketuban, udah pembukaan 8, terus bentar lagi kiranya mau lahir, itu kadang-kadang masih nggak apa-apa kok. Kita bisa memberikan cairan hidrasi, bisa memberikan oksigen kepada ibu, jadi nggak usah khawatir. Tetapi ketika moms mendapati ketuban keruh dan ketuban hijau pada saat mungkin pembukaan awal, pembukaan 1, nah itu memang udah tanda mendingan untuk lebih baik dilakukan operasi karena si baby sudah dalam keadaan distress. Apabila si baby harus masih menunggu misal 12 jam lagi, 24 jam lagi untuk lahir, ada kemungkinan masuk ke NICU atau mungkin si baby nggak menangis dengan optimal. Jadi pada prinsipnya pemeriksaan USG adalah pemeriksaan penunjang untuk melihat bagaimana kondisi janin di dalam, bisa ditambahkan dengan CTG, bisa ditambahkan dengan pemeriksaan dalam, pemeriksaan fisik ibu, pemeriksaan denyut jantung janin. Jadi apakah ada mengalami takikardi atau bahkan mungkin bradikardi atau denyut jantungnya sangat turun banget. Nah, itu bisa merupakan salah satu tanda bahwa si baby sedang dalam keadaan distress. Jadi moms, boleh kok kita tetap bercita-cita pengen untuk persalinan pervaginam. Tapi apabila memang ada sesuatu hal yang membuat babynya itu distress atau kekurangan oksigen ketika di dalam, sehingga moms nggak bisa untuk persalinan pervaginam, itu nggak masalah ya. Yang penting babynya sehat, momsnya juga sehat. Sesar pun juga nggak masalah. Yang penting moms tetap menjadi ibu yang bahagia dan mulia buat si baby. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Bye-bye. Jangan lupa subscribe and share. See you.